semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham ASDM. Mereka bergerak di bidang asuransi ya. Ini websitenya asuransidayimitra.com. Nanti kalian bisa ngecek sendiri profilnya mereka, sejarahnya mereka, dan lain-lainnya. Oke, ini produk mereka kita lihat di ini ya, ini mereka ada asuransi kendaraan bermotor. Kita lihat di produknya. Produk spesialnya mereka itu adalah produknya Dayan Usaha, berarti ini asuransi bisnis ya. Merupakan jaminan perlindungan usaha dari kerugian atau kerusakan akibat resiko kebakaran, sambaran petir, peledakan, kejatuhan pesawat terbang, huru-hara, banjir, dan gempa bumi. Jadi ini di bagian bisnis. Lalu ada asuransi rumah dan asuransi travel. Kita lihat produk yang lainnya ya. Jadi ada 3 bisnis asuransi utama mereka, rumah, bisnis, dan travel. Yang lainnya ada asuransi kebakaran ya. Kebakaran, tapi kita lihat tadi ada asuransi motor ya. Di halaman home-nya mereka ada tulisan asuransi motor nih, asuransi kendaraan bermotor. Jadi kalau kalian mau pasang asuransi, bukan pasang ya, ikut asuransi bisa kontak mereka aja langsung. By the way, kita nggak jualan asuransi di sini, kita mau analisa sahamnya mereka. Ini profilnya mereka, kalian bisa lihat di sini ya semuanya ya. Kalian juga bisa lihat laporan keuangan nih, halamannya ada. Ada laporan keuangan, laporan tahunan, dan lain-lain. Kalian bisa ngecek sendiri websitenya di asuransidayinmitra.com. Kita langsung aja ke halaman idx.co.id untuk melihat profil singkatnya. Ini ASDM, Asuransi Dayan Mitra Tbk. Mereka IPO sudah lama banget ya, dari 89. Ini udah lama banget. Asuransi umum, sub-industrinya. Direksi dan komisaris, ini nama-nama mereka. Kalian wajib cari tahu nama mereka di Google. Apakah ada rekam jejak yang buruk atau tidak ya? Kalau ada, berarti harus hati-hati. Kalau bisa hindari saham ini. Kalau ada, jadi dengan cara ketik nama mereka, spasi, skandal, atau kasus. Kalau ketemu ada, apalagi banyak, itu harus hati-hati. Tapi kalau tidak ada sama sekali, itu aman artinya. Kita langsung masuk ke bagian pemegang saham ya. Komposisinya lebih baik ada satu pengendali, jangan lebih dari satu. Idealnya masyarakat itu semakin kecil semakin bagus, tapi aku pakai tengah-tengahnya itu di 30%. Dan ini masuk dalam idealismenya Rudy ya. Jadi ada satu pemegang, equity development investment 73%. Minimal satu pengendali itu 51%, dan ini lebih dari 51, ini berarti oke banget. Masyarakat 15%, di bawah 30% itu berarti oke banget. Sisanya dipegang oleh PT-PT lainnya ya. Ada VES, Prima Tunas, Investama. Direksi dan komisaris tidak pegang. Ini kalian bisa cari tahu ya, orang di balik ini siapa. Ini orang di balik PT Equity Development Investment. Untuk cari tahu apakah pengendalinya punya rekaman jejak buruk atau tidak. Ini harus ketemu nama orangnya, jangan nama PT. Jadi dengan cara ketik founder atau pemilik atau pendiri PT Equity Development Investment. Ini kalian cari tahu. Kalau sudah ketemu orangnya, kalian cari tahu apakah punya rekam jejak buruk atau tidak. Kalau ada, berarti harus hati-hati. Secara komposisi pemegang saham, ini udah ideal ya, udah oke. Kita masuk ke bagian laporan keuangan. Oke, ini laporan keuangannya agak berbeda dengan laporan keuangan untuk perusahaan dagang atau produksi ya. Jadi ini tidak ada aset lancar, tidak ada aset tidak lancar. Ini semua digabung asetnya. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa tahu? Karena ini ada gabung premi dari nasabah ini yang harus dikembalikan. Nah, cara membedakannya ya kita lihat dari sisi liabilitasnya dulu. Nah, di sini ada utang nasabah ya, di sini ASDM bantu nih, ada pembeda di sini total liabilitas asuransi. Nah, ini khusus untuk nasabah semuanya ya, 334 miliar. By the way, ini semuanya dikali Rp1.000 angka di sini. Jadi di sini dikali 1.000 ya 334 miliar. Ada utang klaim,
koasuransi, reasuransi, komisi ini semua milik pihak ketiga atau nasabah ya. Estimasi klaim, premi, premi yang belum melupakan pendapatan. Jadi aku anggap semuanya di sini ya, anggap semuanya di sini adalah utang untuk nasabah atau pihak ketiga sebesar 334 miliar. Di sini tidak ada utang bank ya. Mereka tidak perlu bank. Mereka uangnya datang dari nasabah, jadi nggak perlu pinjam utang dari bank. Oke, ini yang harus mereka bayarkan 334 miliar. Bisa ditutupi kah oleh piutang premi segala macam? Ya bisa ya, piutang premi mereka total-total ini ya, ada piutang aset reasuransi neto 282, 175, ini sudah lebih dari, bahkan ini sudah mencapai 400 miliar. Apalagi belum kita masukin yang investasinya mereka ada di deposito berjangka, efek-efek, properti investasi, penyertaan saham, total investasi 369. Jadi total-total aset lancar mereka itu lebih banyak dibanding total liabilitas asuransi yang harus dibayarkan kepada nasabah atau ke pihak ketiga. Jadi secara utang ke nasabah itu aman. Aset mereka lebih banyak ya dari sisi investasi. Jadi kalau premi dimasukin, mereka akan masukinnya ke investasi sih. Dari sisi investasi dan piutang, premi dan piutang reasuransi. Wah, ini banyak banget. Hampir double ya. Jadi ini aman banget. Klaim pasti bisa terklaim ya. Pasti bisa, maksudnya semua klaim dari nasabah pasti bisa diklaim. Oke. Nah, kita langsung masuk ke bagian permodalan. Modal utang dengan modal ekuitas. Modal utang mereka 523 dan modal investor itu 365. Lebih besar liabilitas karena ada campuran dari utang ke nasabah ya. Nah, utang nasabah kalau kita mau kurangin ya kita tinggal kurangin aja sebenarnya. Jadi misalnya total utangnya segini, kita tinggal kurangin utang nasabahnya. Jadi utang perusahaan itu kira-kira ya kurang lebih sekitar 200-an lah ya, atau 190 miliaran. Tetap lebih besar ekuitasnya kalau kita kurangin yang 334 ini. Nah, ada utang klaim yang kecil nih. Nanti kalian bisa ngeliat sendiri utang klaimnya apa aja di nomor. Di sini kan ada nomor 17, 18, 19, 20. Langsung ngecek di bagian bawah ya, 17 misalnya ya, dimulai dari 17. Nah, di sini nomor 17 utang klaim. Di sini ada tercatat semua ya. Nah, misalnya mau 18 ya, di sini nomor 18 utang koasuransi dan lain-lainnya. Jadi so far dari sisi neraca semua aset bisa menutupi utang ke nasabah ya. Aman, jadi aman banget ini. Jadi kalau mau ini kan sebenarnya campur utang nasabah liabilitas. Jadi kita mau keluarin utang nasabahnya ya sisa mungkin 190 miliar. Jadi tetap masih besar ekuitasnya. Gitu. Jadi yang liabilitasnya besar itu salah satunya bank dan perusahaan asuransi. Jadi pasti ini liabilitasnya lebih besar. Jadi kalau mau hitung secara fair ya kita harus keluarin utang nasabahnya dulu. Kalau bank itu simpanan nasabah itu dimasukin ke liabilitas. Jadi kalau mau lihat real ekuitas, jadi total liabilitasnya harus dikurangi simpanan dari nasabah. Kalau ini kan klaim dari nasabah ya lebih tepatnya ya. Gitu. Jadi tetap lebih besar ekuitas. Jadi ini artinya bagus gitu. Jadi ini kita harus keluarin ininya dulu ya, utang ke nasabahnya. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi kuartal 4 ya. Peningkatan sedikit aja dari pendapatan premi ya. Ada peningkatan cuman sedikit, total pendapatan preminya naik sedikit. Ada pendapatan lain-lainnya ya.
Ada pendapatan lainnya, total premi reasuransi. Jadi dikurangin total premi reasuransi, total pendapatan. Jadi aku langsung lihat di total pendapatannya aja. Ada peningkatannya 172 dan 188. Tapi yang paling ini kita juga lihat sih sebenarnya. Jadi kita lihat dua dari pendapatan premi dan total pendapatan. Meningkat sih, sama-sama meningkat. Lalu kita lihat di bagian laba bersih. Laba bersih mereka turun ya, karena ada biaya-biaya lainnya yang meningkat juga. Beban usaha dan lain-lainnya meningkat. Dan juga ada beban pajak penghasilan meningkat juga nih. Dari 2021 ke 2022 meningkatnya lumayan banyak. Akhirnya akibatnya laba bersih mereka turun karena pajak penghasilan. Oke, dari sisi laba kurang oke karena mungkin pendapatan premi mereka naiknya nggak begitu banyak. Dan pajaknya juga terlalu tinggi ya. Pajak terlalu tinggi karena apa ya? Apa pemasukan yang lain? Pajak tinggi nggak ada sih. Berarti mereka atau format hitungannya bagaimana ya? Kenapa bisa lebih tinggi banget ini pajaknya? Mungkin teman-teman yang tahu bisa bantu komen maksudnya bantu tulis di komen ya. Kasih biar yang lain juga tahu. Dari sisi uang kas mereka bertambah ya, positif artinya bagus arus kasnya. Mereka tidak ada pendanaan ya, mereka hanya bagi dividen aja. Oke, itu aja sih. Pencairan deposito berjangka, oke. Keuntungan-keuntungan dari investasi mereka ya ini. So far, laporan keuangan kuartal 4 mereka cukup oke ya. Mereka tetap menghasilkan laba, omset juga naik. Oke. Nah, ini kinerja tahunan mereka ya. Di websitenya mereka paling lama hanya 2017. 2017 ada 2016-nya, jadi aku langsung masukin di sini. Jadi yang tahun sebelum 2016 nggak ada. Kalau kita lihat kinerjanya, mereka ekuitasnya naik turun, bahkan terkesan stagnan ya. Omset justru naik turun. Laba bersih juga sama, naik turun. Tapi di 2022 malah justru menurun. Jadi kinerja asuransi ya, kita untuk asuransi ya, karena aku sempat menganalisa beberapa perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi itu pertumbuhannya sulit. Karena saingan banyak ya. Salah satu saingannya banyak. Lalu untuk meyakinkan konsumen untuk mengasuransikan asetnya itu juga sulit. Jadi itu tergantung dari salesnya sendiri atau tim marketingnya. Maka dari itu pertumbuhannya sulit. Jadi kalau mereka sudah mencapai titik tertentu, mereka akan sulit untuk grow ke tahap berikutnya. Misalnya mereka capai 204 miliar ya omsetnya ya. Mereka akan sulit naik lagi karena memang pertumbuhannya sulit, saingannya banyak, dan untuk meyakinkan konsumen itu juga sulit. Oke ya, ini laba bersih bisa makin turun kah? Bisa, tapi bisa naik lagi, tergantung dari kebijakan pemerintah, mungkin soal pajak dan lain-lain sebagainya ya. Jadi mereka makanya karena pertumbuhannya sulit, pertumbuhan harga saham juga sulit ya. Maka mereka kebijakannya kebanyakan itu membagi dividen yang besar. Karena mereka sadar ya, perusahaan asuransi ini sadar bahwa mereka nggak akan bisa memberikan keuntungan kenaikan harga saham, maka mereka akan membagi dividen yang besar. Ini overall perusahaan sehat ya, perusahaan sehat. Perusahaannya sehat, tapi pertumbuhannya sulit. Dari sisi valuasi 920, di 920 yang aku catat terakhir itu menghasilkan PE ratio 9,52 kali, itu murah. PVBR lebih murah lagi ya, 0,48 kali, dan dividend yield 7,83%. Seperti yang aku bilang, kebanyakan perusahaan asuransi akan memberikan dividend yield yang cukup tinggi untuk investor. Karena mereka sadar bahwa pertumbuhannya itu sulit. Jadi ini murah banget sih.
Karena dividen yield mereka di atas 5% itu udah enak banget, setiap tahun dapat 7%. Oke ya. Kita masuk ke presentasinya mereka di 14 Juni 2022. Public expose atau paparan publik, sama namanya. Ini mereka berdiri di 1982, IPO di 89. Ini jaraknya dekat ya, ini ya, dari 82 ke 89. Jadi mereka mungkin memang sudah target untuk IPO. Ini mereka pindah kantor. Oke, ini profilnya mereka. Alamat kantor cabang dan pemasaran. Ternyata produk mereka cukup banyak ya. Yang di website kurang lengkap. Ini mereka ada asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, pengangkutan, rangka kapal, alat berat, portable. Oh, ini asuransi device juga ada. Asuransi rekayasa pesawat, perjalanan, kecelakaan diri, terhadap uang. Asuransi terhadap uang juga ada. Cyber, blanket bond, tanggung gugat, dayen rumah, usaha, mikro, asuransi lainnya. Oh, ini cukup banyak sih ini mereka. Sertifikat penghargaan dari majalah Economics di tahun 2021. Infobank, sertifikat media asuransi berdasarkan lini usaha. Yang paling banyak porsinya adalah di tahun 2021 yang paling baru ya. Kebakaran nomor 1, nomor 1 itu tanggung gugat. Nomor 2 kebakaran. Nomor 3-nya aneka, maksudnya lain-lain kali ya. Pengangkutan dan rangka kapal dan kendaraan. Ini porsi terbesar mereka, tanggung gugat dan kebakaran. Kendala yang dihadapi, COVID ini semua dialami banyak orang untuk mempertahankan kinerja, mempertahankan segmen yang sudah ada, meningkatkan kerjasama, berorientasi pada customers satisfaction, kenyamanan atau apa ya, kepuasan lebih tepatnya. Di kepuasan customer, meningkatkan pelayanan dengan membuat aplikasi dan mobile ya, meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia, menjaga efisiensi biaya agar selaras dengan pertumbuhan pendapatan. Oke, ini oke lah ya. Prospek bisnis, UMKM, bank, pemerintah swasta, bisnis koperasi, ini usaha pengangkutan, proyek pemerintah. Ini targetnya mereka ya, prospek bisnis mereka. Ikhtisar keuangan, sejarah dan dividen. Ya, dividen yield mereka cukup tinggi loh, by the way. Dividen mereka selalu meningkat kayaknya ya. Tanggung jawab sosial, lewatin aja dan terima kasih. Itu aja sih. Dan mereka tidak ada tanya jawab ya. Aku tadi sempat cari-cari, nggak ketemu tanya jawabnya. Jadi langsung aja ke historical harga saham. Mungkin kadang-kadang memang ada public expose yang pesertanya sedikit. Karena pesertanya sedikit, jadi nggak ada yang tanya. Kalaupun ada peserta, nggak berani tanya, jadi tidak ada pertanyaan jawab. Oke, lanjut ke historical harga saham. Mereka sempat harga paling bawahnya itu di kisaran 131. Sekarang di harga 900. Mungkin yang pegang dari tahun 2008 ini nikmat banget ini. Mereka pegang jangka panjang, sekarang harganya 900 watt. Itu belum berserta dividennya yang cukup tinggi ya, yang sekitar 7% tadi nih per tahun. Ini harganya naik plus dividen sekitar 7%. Itu gila banget sih. Oke ya, ini historical harga saham mereka, tapi kalau 1 tahun terakhir ini mereka sideways, bahkan turun ya. Kalau 5 tahun, ya turun sih, tapi tetap masuk ke akhir-akhirnya itu sideways. Dan ini sejarah dividennya mereka ya. Ini gila banget sih, setiap tahun ini mereka minimal ya 6% ya. Dari tahun 5 tahun terakhir lah ya, 6%, 6%, 6%, 7%, 9%, 6%. Ini gila sih. Dari tahun 2013, 796. Wah, ini mereka rajin bagi dividen, dan dividen yieldnya itu tinggi banget. Seperti yang gue bilang, ini perusahaan sulit ya untuk bertumbuh ya. Kecuali mereka dorong dari sisi sales. Bagaimana cara sales ini jago meyakinkan customer baru untuk gabung ke mereka.
Jadi kuncinya sebenarnya ada dari sales. Kalau salesnya jago, mungkin ini bisa naik ya. Jadi kuncinya di sumber daya manusianya, dan dividen bisa bagi lebih banyak lagi kalau mereka mau. Kalau misalnya omsetnya naiknya banyak dan laba bersih naiknya banyak. Ini gila banget sih. Oke ya, ini dividen yieldnya bisa di atas 6% setiap tahun. Nah, ini berita-berita mengenai ASDM. Ini tidak ada, ini 9 bulan yang lalu mereka jarang jarang bikin berita ya. Mungkin kurang terkenal juga perusahaan asuransi. Oke, kesimpulan untuk prospeknya menarik ya. Karena menarik karena masih banyak yang belum ikut asuransi. Itu prospeknya, tapi tantangannya ya ini. Tantangannya meyakinkan yang belum ikut untuk ikut. Tantangan di situ. Ini prospeknya masih banyak yang belum ikut asuransi, aku yakin. Nggak tahu nih teman-teman yang nonton ikut asuransi umum atau tidak ya. Misalnya kebakaran, kita lihat file presentasinya ya. Produk mereka cukup banyak loh. Ini dia. Mungkin salah satunya mungkin kalau kendaraan kalian mungkin ikutin ya. Tapi kalau yang lain-lain kayak semacam perjalanan, kebakaran, mungkin teman-teman ada juga yang kebakaran, kecelakaan diri dan lain-lain, ini banyak banget. Prospek mereka itu banyak. Masih bagus. Oke. Lalu itu aja sih. Prospek menariknya di situ karena di industri asuransi ini masih banyak orang yang belum ikut, terutama asuransi umum ya. Secara keuangan sehat ya. Sehat. Udah itu aja sih, sehat. Tidak ada yang negatif. Pertumbuhan kinerja, omset, dan ekuitas lamban ya. Bahkan tidak naik. Valuasi mereka cukup murah ya. PE ratio 9, PVBR apalagi 0,48, dividen yield 7,83. Itu murah banget sih valuasinya. Itu bukan murah lagi, itu murah. Murahnya murah banget. Dividen yieldnya tinggi. Di atas 5% itu aku sudah anggap tinggi, apalagi masuk ke angka 6 atau 7. Investasi tentu saja layak banget ya. Untuk jangka panjang layak banget. Dividen 7%. Pakai rata-rata lah ya. Rata-ratanya 6%. 6% lebih setiap tahun ya. Setiap tahun. Ini sudah melebihi deposito loh. Plus, ini ada plusnya lagi. Plus valuasi murah. Jadi ibaratnya kita beli asetnya mereka atau perusahaannya mereka, diskonnya itu 52%. Kalau kita pakai hitungan nilai ekuitas mereka. Jadi kalau kita beli bisnis, diskon 52% itu murah banget. Apalagi setiap tahun dapat dividen yield 6%, dapat bunga deposito 6%, ibaratnya begitu kan. Ini oke banget sih. Jadi ini tidak ada yang bisa lawan lagi. Untuk jangka pendek untuk kenaikan harga saham tidak ya. Karena kenaikan harga saham ini sulit sekali. Ini bahkan mereka sideways. Tapi kalau mau dividen ya boleh untuk jangka panjang. Dan mereka pun masih kategori valuasinya murah. Ini jangka pendek tidak direkomendasikan sama sekali ya. Karena jangka pendeknya tidak direkomendasikan, kelemahannya saham ini kurang liquid. Saham kurang liquid. Karena jangka pendek mereka kurang bagus. Jadi kan biasanya trader-trader jangka pendek itu cari yang jangka pendeknya bagus. Tapi karena jangka pendeknya kurang bagus, akibatnya sahamnya kurang liquid perdagangannya. Per hari cuman mungkin 10 lot atau 5 lot atau 1 lot ya kalau aku perhatikan terakhir kali ya.
Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat terakhir, mungkin ada yang sampai 100 lot, itu bagus sih sebenarnya. Berarti ada kemajuan. Tapi untuk saat ini aku rasa ini kurang liquid. Tapi nggak masalah kalau kalian yang mau investasi jangka panjang. Ini oke banget karena dividennya 6%. Dividen yieldnya ya. Yield atau bunga per tahunnya itu 6% lebih setiap tahun plus valuasinya masih sangat murah. Oke ya. Penutup selalu ingat untuk taking profit, jangan sampai kalian mendiamkan keuntungan, saking diamnya akhirnya keuntungannya pun hilang ya. Harga sahamnya turun lagi. Jadi setiap untuk investasi jangka panjang, jangka pendek selalu tentukan targetnya berapa. Misal jangka pendek 10, jangka panjang 50. Ya udah kalau sudah capai target langsung jual aja. Target itu masing-masing ya, tidak. Jadi setiap orang beda-beda. Oke, gitu aja sih. Tidak ada pembahasan yang lainnya ya. Sudah lengkap untuk ASDM. Ya, jadi ini oke banget untuk jangka panjang. Kalau misalnya ada koreksi atau tambahan informasi, boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya mau request saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.